Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 10 KL. Sehat semua ya di rumah. Hari ini kita akan masuk ke mata pelajaran akuntansi dasar untuk yang bab 2. Jadi untuk bab 2 ini kita akan mempelajari prinsip dan persamaan dasar akuntansi. Nah, buat kalian yang penasaran akuntansinya, ya bagaimana sih pelajaran akuntansi yang kayak akuntansi banget, ini kita akan mulai nih di persamaan dasar akuntansinya. Nah, dengan adanya pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan asumsi, prinsip, dan konsep dasar akuntansi, dapat menjelaskan pengertian dan tahapan siklus akuntansi, dan menjelaskan ruang lingkup persamaan dan dasar dalam akuntansi. Oke, kita bahas di halaman 38. Di halaman 38, nah di sini Ibu bacakan ya. Tahukah Anda bahwa pencatatan akuntansi dilakukan dengan memperhatikan prinsip dan konsep dasar akuntansi? Nah, jadi sebelum kalian membuat tentang di sini kan ada kolom debit dan kredit, kalian harus tahu dulu nih asumsi, prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Di sini kalian bisa baca sendiri karena ini teori ya. Pertama ada asumsi dasar akuntansi. Asumsi dasar menurut SAK. SAK itu adalah standar akuntansi keuangan. Nah, di sini ada 4 ya asumsinya. Yang pertama periodicity atau asumsi periode. Di sini kalian bisa baca sendiri semuanya ya. Ibu nggak akan terlalu bacain. Ada economic entity assumption, ada monetary unit assumption, going concern assumption. Silakan kalian ringkas atau rangkum sampai kalian bisa memahami. Nah, kemudian kalian bisa tanyakan kata yang belum kalian pahami ke Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah prinsip dasar akuntansi. Pertama, ada prinsip biaya historis atau historical cost principle. Nah, di sini apa sih? Mewajibkan sebagian besar aktiva dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisisi. Ini mungkin kata-katanya lumayan sulit ya untuk dipahami. Nah, karena kalian belum masuk ke yang namanya aktiva atau pasiva atau aset gitu ya. Nah, selanjutnya ada prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan penuh. Oke, untuk yang poin 3 konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi di sini ada kesatuan akuntansi, kesinambungan, periode akuntansi, pengukuran dalam nilai uang, harga pertukaran, dan penetapan beban dan pendapatan. Nah, silakan kalian untuk latihan soalnya jawab ya di halaman 41. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dan tahapan siklus akuntansi. Jadi, siklus akuntansi ini ya ada beberapa pengertian atau beberapa pendapat ahli yang mengatakan siklus akuntansi seperti apa sih? Abdul Halim menyatakan bahwa siklus akuntansi ialah suatu tahapan yang ada dalam suatu sistem akuntansi. Oke, langsung kita cek di sini ada beberapa siklus. Nah, secara umum siklus akuntansi adalah suatu proses pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur, metode, serta teknik dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi untuk suatu periode tertentu. Jadi gini, perusahaan kenapa butuh orang akuntansi? Karena dia membutuhkan orang yang bisa membuat laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan di sini bisa mengetahui labanya, rugi atau bagaimana. Nah, cara membuat laporan keuangan itu ada siklusnya, tahapannya. Yang pertama ada tahap pencatatan, ada tahap penggolongan, ada tahap pengikhtisaran, dan terakhir pelaporan. Nah, ini pencatatan. Pencatatan itu terdiri dari jurnal. Pertama kita membuat jurnal. Nanti Ibu ajarin cara membuat jurnal. Setelah membuat jurnal, ya, akan membuat buku besar. Buku besar ini termasuk penggolongan. Kemudian ada neraca lajur.
yang terakhir laporan. Laporan itu ada 3 di sini, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, untuk penjelasan ini bagaimana? Untuk membuat jurnal kita memerlukan transaksi. Misal transaksi jual beli, itu namanya transaksi. Nah, ketika transaksi jual beli pasti ada yang namanya bukti transaksi. Dari bukti transaksi ini kita buat jurnal. Nah, langkah selanjutnya ke samping sampai bawah. Gitu ya. Nah, yang bawahnya bagaimana siklus akuntansi untuk perusahaan yang memiliki jurnal khusus. Adapun siklusnya seperti ini. Jurnal khusus itu nanti tidak hanya jurnal umum ya. Jadi ada jurnal khusus. Kita lihat transaksi ini sama kayak transaksi yang ini. Transaksi muncul bukti transaksi, kemudian dicatat ke jurnal umum atau jurnal khusus, kemudian mencatat ke buku besar, neraca saldo. Nah, yang setelah ini membuat jurnal umum atau jurnal khusus, kalian membuat buku besar pembantu, kemudian membuat daftar neraca saldo ya, atau sama kayak gini. Jadi intinya dari sini nih, ini nanti di bawahnya ada buku besar pembantu dan neraca saldo, daftar saldo, kemudian kalian bikin neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Nah, ini siklus. Siklus itu berarti dia selalu mengulang dari transaksi sampai ke jurnal pembalik. Nah, kemudian kalau misal kalian masih bingung apa sih itu jurnal khusus dan sebagainya, akan ada penjelasannya di bab selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lagi terkait dengan tadi kan ada tahap pencatatan, tahap penggolongan, pengikhtisaran, pelaporan. Nah, di sini ada penjelasannya. Pertama, tahap pencatatan. Pencatatan adalah kegiatan untuk mengadakan pencatatan atas transaksi keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen dan ke dalam buku harian atau jurnal yang tersedia pada perusahaan dengan cermat dan kronologis. Nah, kalian bisa baca sendiri dulu ya, sampai tahap pelaporan. Kemudian kalian kerjakan halaman 43. Oke, untuk hari ini sekian dulu penjelasannya. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, minggu depan, kita akan bahas tentang ruang lingkup persamaan dasar dalam akuntansi. Di sini kalian akan mengetahui ada namanya akun, ada harta, ya, nanti di sini ada harta, utang, modal, ya. Dari yang halaman sebelumnya kan di sini ada beberapa yang udah disebutkan nih, kayak aktiva, utang, modal. Nah, ini akan dijelaskan nanti di pertemuan minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.